Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku semua yang berbahagia, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajar pada hari ini. Anak-anakku semua, pada hari ini PAI dan Budi Pekerti sudah memasuki materi yang kedua tentang alat bersuci dari subbab hidup bersih dan suci. Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang alat bersuci ialah para siswa memahami tentang alat bersuci. Marilah anak-anak kita memulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Dimulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita tentang materi alat bersuci. Alat bersuci, ya, bersuci itu disebut dengan toharo. Ya, alat bersuci atau toharo adalah air. Air yang digunakan untuk bersuci atau untuk bertoharo ialah air yang suci dan mensucikan. Ya. Air yang digunakan untuk bersuci ialah air yang harus suci. Ya. Air suci dan mensucikan disebut dalam bahasa Arabnya adalah ma'un mutlak. Ma'ul mutlak atau ma'ul mutlak. Ialah air suci dan mensucikan yang digunakan untuk bersuci dari kotoran dan najis. Contoh-contoh air suci yang mensucikan ialah air sumur, air laut, air sungai, air ledeng, air hujan, air dari mata air, dan air embun. Kesemua ini adalah air mutlak atau air suci yang mensucikan. Nah, tentang alat bersuci lagi, jika tidak ada air sumur tidak ada, air laut jauh, kemudian air sungai kering, air ledeng tidak ada, air hujan tidak turun hujan. Nah, bagaimana kita bersuci jikalau tidak ada air? Ya. Bersuci tidak menggunakan air itu boleh atau bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan tisu, batu, atau tembikar. Kita lihat seorang ibu yang sedang membersihkan air kencing bayi, tidak menggunakan air, boleh menggunakan tisu basah dielap kepada najis tersebut, ya. Kemudian membersihkan kotoran atau najis harus sempurna, yaitu sifatnya harus hilang. Di antara sifat najis adalah warna dan bau. Jadi saat kita menghilangkan najis, warna dan baunya harus benar-benar hilang. Itulah kesempurnaan dalam bersuci. Jika kita bersuci atau toharo atau beristinja, jikalau masih ada baunya, walaupun warnanya sudah tidak ada, maka tetap itu masih najis. Masih apa? Masih najis. Kalau sudah sifatnya hilang, diantaranya sifat warnanya dan baunya benar-benar hilang, tidak ada lagi, maka itu sudah sempurna dalam bersuci.
Itulah anak-anakku tentang alat bersuci. Jadi alat bersuci yang terutama untuk bertoharo atau bersuci adalah air. Dan air yang harus digunakan dalam bersuci ialah air yang benar-benar suci dan mensucikan. Ialah disebut dengan ma'ul mutlaq. Ya, ma'ul apa? Ma'ul mutlaq, air yang suci dan mensucikan. Dan jikalau memang tidak ada air, kita berada di tempat yang tidak ada air, maka kita boleh menggunakan alat lain, yaitu dengan menggunakan tisu atau batu. Ya, tisu atau batu atau alat yang lain, dengan catatan alat yang lain itu yang digunakan adalah alat yang kering, batu yang kering tidak basah, ya, tidak basah. Itulah anak-anakku materi tentang alat bersuci. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini Bapak akan memberikan latihan. Dikerjakan latihannya ya anak-anak ya. Baiklah, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.